bukan saudara percaya hanya percaya bahwa dosanya sudah ditebus. Nanti dulu datang nggak sampean kepada sang penebus tadi? Iya kan? Datang nggak sampean? Percaya Pak? Percaya apa? Percaya mulut atau percaya kerja ilahi? Itu ukurannya. Tobatnya kayak apa? Tobat cuma tobat, apa tobat menghasilkan buah dari hasil pertobatan, sesuai pertobatan? Iya kan? Itu keliru kalau sampean mengatakan bahwa saya udah ditebus di kayu salib kalau zaman Kristen. Langkah yang namanya bertobat. Supaya apa? Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran secara perdamaian. Nama kata lain adalah. Halo saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi Anda dan saya. Mengubah nasib tubuh rohaniah dan tubuh alamiah. Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Seperti rusa yang haus, rinduan siram sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenyang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, guru isi hatiku, Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tidak banyak manusia yang peduli pada nasib tubuh rohaniahnya atau pada nasib rohnya.
Atau juga yang tidak paham, gagal paham bahwa dirinya memiliki roh. Tentu saja berlaku tidak kenal ya tidak sayang. Maka saudaraku yang kekasih, rohlah, nasib rohlah yang harus saudara ubah, sehingga nasib tubuh alamiahnya gampang, kecil. Tapi terbalik banyak orang, tubuh alamiah dulu diperbaikin, rohnya tidak. Padahal sesungguhnya sekali lagi, supaya kita ulang faham, ketika saya ketemu sama seorang mahasiswa S2 dari Amerika, orang sini sih, bertanya kepada Pak Matius, bedanya jiwa dan roh apa? Kaget saya, kok bisa ya dia nggak tahu bahwa dirinya itu ada rohnya yang berkepribadian dan ada tubuh alamiahnya dan seterusnya. Pak Matius terangkan dan dia mulai paham. Saudaraku yang kekasih, supaya Anda dan saya nasib rohnya tidak buruk, sehingga nasib tubuh alamiahnya menjadi baik. Ya. Sadar manusia, itu hal yang pertama. Saudara, si mahasiswa ini yang kuliah di Amerika mengatakan banyak sekali Pak, di negara Amerika Paman Sam orang-orang yang ateis. Orang-orang ateis. Sesungguhnya masalah utama adalah dia tidak mengenal rohnya. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Apa yang terdapat di dalam diri manusia, masalah manusia, nasib manusia, Selain roh manusia sendiri. selain roh manusia sendiri. Yang ada di dalam dia. Yang ada di dalam Anda dan saya. Saudaraku yang kekasih, tentu faktornya banyak. Sehingga orang lupa, nggak tahu, tidak mengenali rohnya. Ya, padahal yang utama tentu rohnya. Karena roh itu kekal. Maka saudaraku, ada racun-racun yang beredar, teori Darwin bahwa manusia itu sama dengan binatang, bahwa manusia itu adalah lanjutan dari proses evolusi kera dan seterusnya. Lain, manusia punya roh, tubuh dan jiwa, sementara binatang apapun cuman punya tubuh dan jiwa. Lain. Kera sampai kapanpun ya tetap kera. Ya, lainnya di mana Pak? Saudaraku yang kekasih, tentu kita tahu bahwa saya dan saudara itu adalah memiliki roh. Roh itu adalah yang mensupport, bukan jiwa. Kalau jiwa itu yang mensupport tubuh alamiah, ya, jiwa dan tubuh itu satu set. Sementara roh kepribadi tersendiri, ini berasal dari surga, ini berasal dari bumi, lain, ya, beda. Maka saudaraku yang kekasih, saudara harus merasakan. Karena banyak orang tidak merasakan getarnya roh sendiri. Ya kan? Tidak merasakan karena rohnya mati tak berdaya. Kenapa? Karena dipenjara dalam kerajaan maut. Sehingga tubuh alamiahnya yang menjadi utama dalam hidupnya.
tubuh dan jiwanya asik mengejar atau berada dalam kerajaan dunia, menuhankan duniawi. Itu yang akan membutakan tubuhnya secara vertikal, membutakan tubuhnya untuk memahami kebenaran ilahi, membutakan tubuhnya sehingga menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Kenapa demikian? Roh saudara dan roh saya, roh saudara dan roh saya itu berasal dari surga kekal. Udah ya, kita sudah bahas itu ya, sadar jati diri, sadar ilahi, sadar manusia, bahwa roh saya dan roh saudara nggak ada tubuhnya ya. Berasal dari surga, kemudian ingin menaikkan mutunya menjadi anak Allah, maka turun ke bumi untuk belajar, untuk digembleng, untuk diseleksi. Itu dikasih tubuh alamiah supaya menjadi sarana untuk membantu rohnya. Perhatikan, sarana untuk membantu rohnya supaya rohnya tumbuh menjadi anak Allah, berbuah, menjadi raja dan di surga kekal kelak, mampu memenangkan masalah, supaya menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi, dan banyak lagi, memiliki harta surgawi, dan banyak lagi. Itu dibutuhkan tubuh alamiah. Kalau itu nyambung, sekali lagi perhatikan, sadar jati diri atau sadar manusia, itu nyambung antara roh dengan tubuh, maka Tuhan akan mengatur tubuh alamiah saudara. Menjadikan nasib tubuh alamiahnya begini. Kecuali tentu seperti ditugaskan memiliki misi ilahi seperti si Stefanus yang dibunuh, ya, misi ilahi dibunuh ya, bukan membunuh ya, misi ilahi bukan misi religi. Misi ilahi itu berkorban untuk keperluan kebenaran ilahi. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi Anda butuh sadar manusia, ngelirik kanan, ngelirik kiri dalam kehidupan saudara. Ya, manusia itu tubuh alamiahnya memang berasal dari tanah, debu tanah, tidak beda dengan binatang. Yes, cuman tentu beda karena manusia memiliki kebijakan, memiliki kebijaksanaan. Binatang kagak, ya kan? Tubuh alamiahnya ini loh ya, karena memang disupport dari ada rohnya. Ada yang disebut empati kepada sesama manusia, sayang pada binatang, ya. Sementara kalau binatang, ini ada musuhnya, ya musuhnya. Ya kucing sama anjing ya bermusuhan. Harimau sama semut nggak bermusuhan ya. Harimau sama kijang, karena kijang makanannya ya bermusuhan. Saudaraku yang kekasih, manusia kagak. Yang bukan manusia atau manusia yang dipengaruhi kejahatan atau dipengaruhi iblis, yes. Tapi sesungguhnya manusia tidak demikian. Manusia memiliki empati pada orang lain, sayang pada pohon, flora and fauna, memiliki anjing. Yang jelas manusia memiliki akal budi. Bukan akal ya, akal budi. Artinya akal yang dikendalikan atau diinspirasikan oleh roh saudara. Maka saudaraku yang kekasih, manusia memiliki apa? Kreativitas yang luar biasa. Ya kan? Yang luar biasa. Sampai hari ini kerap belum bisa membuat boro-boro HP. Ya kan? Boro-boro.
membuat kreasi untuk pakaiannya aja kagak bisa. Ya kan? Maka saudaraku, di dalam tubuh alamiah manusia bedanya ada rohnya yang kekal. Ya. Roh yang memakai tubuh alamiah untuk belajar digembleng dan diseleksi di bumi ini. Itulah sadar manusia. Sadar manusia adalah sadar bahwa 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, itu sadar. Sadar. Bayi lahir, Pak, anak raja, anak sultan pun sama aja. Ya, menangis bagus. Apakah menangisnya karena nggak punya gelang atau kalung? Tidak. Ini memang nggak ada kalung, nggak ada gelang. Dan mati nggak bawa apa-apa. Ya dibawain tapi nggak bawa. Ya, bisa dibawain HP. Ya, biar nanti kalau di kuburan bisa WA-an. Saudaraku yang kekasih, never. Lanjut. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kesadaran manusia yang lebih tinggi lagi adalah kesadaran bahwa kalau memiliki kekayaan itu ada resiko. Lanjut. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yes. Ya, ada hukum sebab akibat yang difahami oleh manusia. Karena manusia cerdik sebetulnya. Ya, lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yes. Itu kesadaran manusia, saudara. Yang lebih tinggi lagi. Yang awal adalah kesadaran, ternyata kalau mati nggak bawa apa-apa ya. Ya, belum lama ada Profesor Dr. X meninggal. Nggak bisa ngomong tuh. Ya, lupa tuh 3 tambah 3. Saudaraku yang kekasih, pinteran anak TK. Nah, sadar manusia akan membawa akibat dari malaikat-malaikat terang. Mulai mengerubungi saudara untuk membawa kepada lebih tinggi lagi. Sadar jati diri. Lebih tinggi lagi. Ada kemudian mulai berempati pada orang lain. Mulai ada cinta, mulai ada kasih. Ini awal daripada apa yang disebut sebagai point of divine activity. Poin-poin untuk aktivitas ilahi. Sehingga ya, Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yes. Orang tidak beragama belum tentu ateis. Halo? Orang tidak beragama, apalagi yang agama cuman KTP, belum tentu ateis. Kenapa? Ada suara hati. Ada suara pikiran, dan mereka bisa mengkombinasi maupun konflik. Ya, itulah aktivitas manusia seutuhnya yang akan dihitung Tuhan sebagai iman. Kok iman sih, Pak? Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Ayat 12 aja deh. Yohanes 14 ayat 12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang aku lakukan, yang Tuhan lakukan, Bahkan- anak manusia lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. itu yang dihitung menjadi yang disebut percaya itu. Ya, boleh saudara mengatakan saya percaya, Yesus Tuhan, saya percaya, silahkan. Di sini masih. Percaya adalah action, divine action. Ya, bukan hanya ngomong doang, bukan do. Ya kan? Maka saudaraku yang kekasih, kalau cuman do itu, omnya si do, ya itu tidak dihitung Tuhan. Yang dihitung itu tadi melakukan pekerjaan seperti yang anak manusia lakukan. Saya pakai kata istilah aktivitas ilahi atau kerja ilahi. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang ada di dalam hati nuraninya. Kita ambil contoh Lukas 6 ayat 35 misalnya. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Yes. Lanjut. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Iya. Udah di atas hukum tabur tuai. Ya kan? Siapa menabur menuai, siapa menabur menuai. Oh tidak, kalau itu belum tentu menuai karena dia mengasihi musuh, malah bahasa Belandanya bisa dikerawus. You know dikerawus? Ya, saudaraku yang kekasih, mengasihi musuh. Ulangi lagi, Dek. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ya, iya kan? Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dan Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. yes, anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ya. Amin. Itu dia. It's not easy, guys. Not easy. Kenapa? Karena mengasihi musuh. Yang lebih gampang adalah membenci musuh. Yang lebih gampang adalah sakit hati. Yang lebih gampang adalah dendam. Clue. Ya, divine clue. Petunjuk ilahi. Perhatikan, Tuhan ikut campur mengubah nasib buruk Anda tatkala Anda melakukan kerja ilahi. Tadi kan? Sesuai dengan ukuran yang Anda lakukan. Ya kan tadi udah dibaca, tapi baca dulu. Yohanes 14 ayat 13-14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 12 dulu. Tadi udah baca ulang biar murid-murid Tuhan ini kembali mengingat bahwa yang disebut iman adalah Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. yes. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Wow. Jadi kalau saudara mau mengubah nasib buruk Anda, mulai melakukan kerja ilahi. Tapi akan diukur. Markus 4 ayat 25, Tuhan akan mengukurkan. Kalau cuma sambilan, asal-asalan, ya nanti berkatnya asal-asalan.
Kalau itu mungkin mau disebut tabur tuai monggo lah. Tapi yang jelas bahwa ukuran, lanjut. Markus 4 ayat 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bahwa bersyukur, terima kasih ya punya tangan. Tuhan akan memelihara tangan saudara. Amin. Terima kasih saya punya mata bisa melihat firman Tuhan. Saya bisa membaca firman Tuhan. Ya, mata saudara bukan berarti mata saudara tambah 2 atau tambah 1. Ya, mata saudara akan dipelihara Tuhan. Karena Anda mempunyai. Amin. Anda mempunyai. Dan seterusnya. Sekarang kita sampai pada titik kiat mengubah nasib buruk si manusia berdasarkan kebenaran ilahi. Ya kan? Yang pertama sudah berkali-kali, bertobat total. Tanpa bertobat total, saudara cuma berdoa untuk kepada siapa yang mendoakan, terkenal, ini ya komando, waduh, pendeta ini menyampaikan kepada saya akan muncul mujizat. Kebenaran ilahi tidak demikian, Mas. Oke, saya bukan menghakimi pendeta yang manapun. Mujizat bisa datang. Tetapi caranya supaya mujizat datang adalah bukan cuma berdoa. Bertobat total. Dan menghasilkan buah sesuai pertobatan. Matius 3 ayat 7 sampai 11a. Matius 3 ayat 7 sampai 11a. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Melarikan diri dari murka yang akan datang, baik nasib buruk yang sekarang, apalagi nanti nasib buruk yang di penghakiman untuk masuk neraka atau masuk surga. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nggak ada soal keturunan diubah nasibnya. Bahwa keturunan orang kaya nasibnya pasti kaya. Nggak. Banyak anak kaum melarat yang kemudian melarat. Ya, atau orang miskin menjadi kaya. Maka saudaraku yang kekasih, ayat 11b, 11 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air. Aku membaptis kamu dengan air. Sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Sampai di percik kayak baptis selam kayak baptis apapun. Tanda bahwa saya bertobat. Lanjut. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yes. Ada yang lebih tinggi lagi. Yang melihat tanda pertobatan itu benar nggak cocok. Karena kan bertobatnya kan kalau begini, ampuni saya, tapi yang ininya begini. Maka ada yang meng-ACC. Yaitu apa yang disebut sebagai penguasa penebus dosa. Lanjut. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Tadi baptis pakai air. Sekarang baptis dengan api. Roh-roh jahat pada diri manusia akan diusir, utang maut akan dilunasi. Itu yang namanya baptis ilahi. Ya, api dan Roh Kudus. Maka saudaraku, saudara harus percaya kepada yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang harus saudara datangin dan percaya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata,
jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah juru selamat. Jadi bukan saudara percaya hanya percaya bahwa dosanya sudah ditebus. Nanti dulu datang nggak sampean kepada sang penebus tadi, iya kan? Datang nggak sampean? Percaya apa? Percaya apa? Percaya mulut atau percaya kerja ilahi? Itu ukurannya. Tobatnya kayak apa? Tobat cuman tobat menghasilkan buah dari hasil pertobatan, sesuai pertobatan. Iya kan? Itu keliru kalau sampean mengatakan bahwa saya udah ditebus di kayu salib kalau zaman Kristen. Langkah yang namanya bertobat. Supaya apa? 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Oh, udah ditebus di kayu salib, tapi Anda melakukan kejahatan. Itu mendustai Tuhan. Firman-Nya, mendustai Tuhan, mendustai Allah. Lanjut. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, jadi syaratnya apa? Syaratnya datang kepada terang, berada di dalam terang. Jadi ada ditebus oleh darah Yesus. Bukan cuma ngomong, darah Yesus, saya sudah ditebus. Nanti dulu, yang ditebus apa nih mas? Ya kan, lanjut. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lanjut. Jika kita mengaku dosa kita, mungkin ada 15, mungkin ada 150. Tuhan akan menuntun saudara untuk mengaku dosa. Lanjut. Maka Ia adalah setia dan adil. Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mengampuni dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ternyata dua, ada mengampuni dosa dan menyucikan dari yang jahat. Mengampuni dosa dan mengusir iblis, roh-roh jahat dalam dirinya. Mengampuni dosa dan melunasi hutang maut. Ini yang tidak ada di dalam religi yang manapun. Oke, nggak ada. Sehingga saudaraku yang kekasih, roh-roh jahat itu diusir. Itu yang namanya menyucikan dari yang jahat. Kemudian rohnya dilepaskan dari kerajaan maut. Itu yang dikatakan dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan saudara mau aman, masuklah kerajaan Allah yang disediakan Tuhan. Ya kan? Di sana saudara bisa berprestasi karena di luar kerajaan Allah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana saudara bisa mengubah nasib saudara, bisa menjadi calon anak Allah yang kaya, yang berproduktif ilahi, yang berprestasi ilahi. Wow. Ya. Sehingga saudaraku, nasib saudara yang buruk akan diubah Tuhan jika roh saudara dibebaskan Tuhan dan roh saudara bertaut. Allah itu roh. Sembahlah dengan roh dan Allah akan memberikan kepada saudara kebenaran. Amin. Persiapkan diri mulai sekarang. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu
sudah mendengarkan kebenaran itu. Mari engkau meteraikan supaya anak-anakku boleh berjalan bersama Tuhan, mengubah nasib buruk rohnya maupun nasib buruk tubuh alamiahnya di sisa kehidupan yang Tuhan berikan kepada anak-anakku ini. Dalam nama Yesus Kristus hamba serahkan anak-anakmu dan keluarganya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.